Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya si cowok panggilan Bidat Mas Bejo. Posisi di Perumahan Pusterat. Nah, ini Pak Purwono, terapi yang ketiga. Kita cek. Ini kondisi kakinya masih seperti ini kalau posisi berdiri. Tapi kalau duduk udah bisa lentur. Nah, ini ada indikasi masih ada otot-otot di bagian sini yang tegang. Coba angkat ini sangat. Oh, nah, lepas. Oh. Nah, ini masih kaku. Ini kan sebetulnya hasil survei ini menunjukkan ada proporsionalitas ya, baik dari penerima bansos maupun dari non penerima bansos, bahwa mesin ini lenturin coba lurusin. Ya, jangan buat nahan dulu ya. Ini kalau buat nahan badan belum kuat. Iya. Belum kuat, jadi yang punya saudara yang stroke jangan dipaksa untuk pengen buru-buru jalan. Jadi banyak terapi saat tiduran, terapi saat duduk dulu. Jadi begitu ototnya udah siap, baru aja jalan pelan-pelan pun harus disangga dulu. Karena kalau ototnya belum siap, saraf-saraf belum kuat, bukannya cepat sembuh akan malah membuat buruk. Oke, duduk Pak. Duduk pelan-pelan. Duduk. Nah, ini kemarin tangannya kayak sekarang posisi tangannya kondisinya udah, alhamdulillah udah 70% udah enak ya. Enak. Tinggal gerak ke atas sini aja yang belum ya, yang belum bisa lurus ya. Iya, betul. Nah, nanti saya lenturkan ototnya sini nih. Otot sini, ini otot sini biasanya ini masih kaku sekali katanya. Ini otot sini masih sakit. Ke sini, nah ini kalau buat duduk dia udah lentur. Ya kan? Ya udah lentur sekali kalau buat duduk. Coba gerakin ke atas. Nah, ke bawah. Nah, kan nampaknya udah nggak kayak kalau berdiri kan. Iya. Kalau berdiri kenapa masih begini? Karena masih ada otot yang tegang entah di bagian sini atau bagian sini. Nah, nanti kita cari, kita raba dikit-dikit. Iya. Nah, karena saya nggak pakai ronsen, jadi cuma mengandalkan kepekaan tangan saja sama pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu menolong. Walaupun saya berbuat seperti apapun, kalau kata Allah belum sembuh, makanya selalu minta sama Allah. Ya, caranya gimana? Mungkin di umur yang sekian ini dulu pernah merasa punya salah, punya apa, kaki, tangan, pernah berbuat nggak baik, berarti segera minta maaf karena kita udah jolim kepada diri kita sendiri. Ya, Insya Allah nanti begitu udah minta maaf sama Allah, telah jolim dengan diri kita sendiri, nanti akan hatinya itu akan ini apa, lebih lembut lah kolbunya itu. Udah kolbunya lebih lembut, nanti apa, otak juga akan lebih enak, pola pikirnya akan lebih enak, lebih ikhlas. Sekarang lebih ikhlas kan, nerima kondisi. Ikhlas. Nah, dengan kondisi lebih ikhlas, bersyukur akan lebih membaik sedikit. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Gampang kalau kata Allah mas sembuh. Tapi kalau kata Allah belum. Ya. Tapi alhamdulillah, sholat masih dengan waktu lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Nah, ini kita lenturkan. Udah duduk dulu aja. Iya. Ini biar kelihatan di bagian Itu juga bisa. apa itu? Biarin aja di sini. Nah, tekan-tekan dulu otot di sini. Ini bisa dilihat video yang pertama, ini kakinya bengkak sekali, alhamdulillah sekarang udah mulai ngempes.
Terasa nggak? Terasa. Terasa mulai kempes? Iya. Nah ini harus sering dilenturkan. Ini apa kayak? Hah? Ini males. Saya itu masalahnya ke situ. Iya. Ini harus ditekuk, dilenturkan, ini seperti yang kemarin dilatih itu. Kalau tiap hari diterapi begitu, insya Allah akan mempercepat. Jadi orang stroke kondisinya seperti terus, kenapa? Karena jarang dilatih, yang dilentur-lenturkan persendiannya. Dan itu pentingnya peran dari orang terdekat. Nah, ini atas ini masih tekan sekali. Emosi gimana? Udah nggak emosi. Udah ini, Udah hilang. udah terpantau. Terpantau. Anak mau, wis matane wis mendelik. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Matanya duluan itu. Nah, nanti bisa kalau ini kalau lagi mau marah langsung ingat. Ingat-ingat. Tapi kalau Betul. bapaknya udah mau emosi, ibunya jangan ikut emosi. Begitu bapaknya mau emosi, ibunya ikut emosi, semakin jadi. Tuh dengerin. Minta daun apa? Ada emosi. Letri. Astagfirullahaladzim. Saya kan ngomong, Bu, jangan emosi. Makan daun seledri seember ya, kalau emosian ya emosian aja. Karena apa? Emosi itu yang bisa mengendalikan pengetahuan. Pengetahuan dan niat baik dari seseorang itu pengen mengurangi ya itu akibat. Dan itu akan selalu diuji terus. Akan sekali sini. Baik, jadi Anda menyebut memang dibutuhkan saat itu. Mas Eko, apakah ekosistem politik yang dikondisikan saat bansos ini digelontorkan memang ada keterkaitannya? Tapi setelah jeda kami akan segera kembali. Ini kasusnya mirip dengan pasien saya yang di Ciracas. Ciracas. Tapi alhamdulillah sekarang udah lepas tongkat. Jalan udah normal, udah nggak diseret lagi. Karena ya dukungan dari istrinya, darinya mendukung semua. Itu udah berapa lama? Udah berapa? Dia setahun setengah malah. Oh, setahun. Setahun setengah apa? Setahun setengah stroke. Important setahun setengah juga. Ya alhamdulillah sekarang udah inilah, udah normal semua. Masih ada kaku terus ini. Gimana rasanya sekarang? Enak. Enak? Coba berdiri. Bismillah. Selalu pakai tongkat dulu ya, jangan jangan langsung pengen dilepas tongkatnya ya. Iya. Belum tahu nih kalau Jumatan pakai tongkat lo Pak. Aku kan nggak pernah ini. Nggak pulang. Nah, ini masih
masih keras sekali. Tinggal otot yang dekat jempol ini cari dulu, lenturkan dulu. Turunin, ya kan? Ya enggak? Ya, agak enakan. Enak. Agak lemas kan? Nah ini coba maaf. Berarti otot yang di sini masih halus sekali. Di bawah sini. Karena apa berarti ini begini kenapa? Karena ini otot sini mengecil atau ibaratnya mengerut. Mengerut akhirnya narik ke dalam. Ini begitu dilenturkan otot yang di sininya. Nah ini otot yang ini pas kena ini. Nah, ini langsung lurus, tempelin, itu kan, ya kan, ngapa kan, ya enggak, Iya. ini saya mainkan dulu otot yang sininya, sama di sininya, tangannya nanti kalau waktunya cukup, tangannya kalau waktunya tidak cukup, sementara ini dulu salah satu, yang penting Kan tangan udah enggak. yang penting tangannya nanti dilatih terus seperti ini. Ada perubahan, coba buat ngangkat dulu sedikit. Angkat. Nah, tempelin lagi. Tempelin lagi. Nah, kalau buat ini masih ini kan. Nah, nanti tak lenturkan dulunya. Ya tiduran aja dulu. Duduk dulu sebentar, pelan-pelan. Jangan dipaksa. Set. Nah, nanti tangannya dilatih kayak kemarin ya. Iya. Tuh, dengerin tuh. Angkat dapat bisa. Suruh bantu. Harus dibantu, memang harus dibantu. Kalau nggak dibantu ke ini terlalu apa? Ototnya terlalu berat kerjanya. Katanya pengen cepet sembuh. Cuma pandu nipu. ekosistem politik yang dikondisikan dalam tanda kutip saat bansos digelontorkan. Coba tekuk sana, Pak. Tekuk, tekuk begitu. Tekuk, tempelin ke bawah. Nah, ini latihannya begini terus dulu ya. Turun lagi ke bawah sini. Tekuk ke bawah, tekuk dulu saya. Nah, sering-sering latihan begini dulu ya kalau tiduran ya. Iya. Nanti biar ototnya berkuat dulu, baru nanti kalau jalan biar melangkahnya normal, jadi nggak diseret. Oke, Mas Jayadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ada analisa yang Anda temukan terkait dengan sikap pemilih dan Ini refleksnya udah mulai bagus. yang dibagikan? Masih kaku itu otot-otot badan sini.
Sakit ya? Sakit? 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 Sakitnya rasanya gimana? Kalau sama dilempar piring sama istri lebih sakitan mana? Sakit ini. Ya, lemesin. Dan berototnya di sini. Ini sering dilentur-lenturkan seperti ini, biar ototnya lentur lagi, biar nggak ada yang sini. Gimana sekarang ini lebih lemas? Iya. Lebih enak? Enak. Lebih enak? Iya. Jadi ini kalau penyembuhan kaseter seperti ini nggak bisa dipijit langsung sembuh, dan jangan hanya mengandalkan tukang pijit. Kenapa? Di pengalaman saya itu, saya cuma selalu bilang bahwa peran saya cuma 10%, 40% dari orangnya. Asal latihan rutin tiap hari, terus batinnya selalu dijaga, hatinya dijaga. Yang penting jangan benci sama orang, jangan mudah emosian, selalu banyak bersyukur, insya Allah akan mempercepat. Nah 50%-nya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hakikatnya orang sakit itu kan pembersihan dosa-dosa. Nah mudah-mudahan sudah mulai habis soalnya dosanya Pak ya. Iya. Ya udah mulai habis kan udah sembuh berarti ya. Iya. Saya akan ke Mas Mas ini kan Presiden Jokowi akan melanjutkan bansos kurang lebih sampai bulan Juni mendatang. Apakah ini untuk menepis sorotan masyarakat ataupun sorotan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa bansos sengaja dibagikan hanya saat pilpres? Tentuin. Saya ini di Komisi 8. Ya, saya pimpinan Komisi 8. Saya mengikuti betul bagaimana proses bansos tersebut dilakukan. Bansos terutama PKH itu sejak zaman ketika menterinya dari partainya Mas Iqbal. Ya, nilainya diperbesar. Memang dari sejak tahun 2020. Ya, PKH, BPNT, subsidi energi, ya, dan kebijakan tentang ya yang namanya cadangan beras tersebut itu juga diputuskan RUU itu dari Komisi 8 sejak bulan September 2023. Ya, kenapa? Karena kita memang melihat fenomena RUU yang bisa mempengaruhi terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama memastikan
Maten tikin lah, mau pada berantem mulu. Matiin berantem Berantem mulu. apa nek? Itu rambutnya. Rusak pikiran. Ini merusak pikiran. Coba buat berdiri sekarang. Mas kayak gitu. Nah, coba. Karena pergerakan ototnya itu yang ini. Nah, pegangan dulu, pegangan. Pegangan. Nah, tapakin. Nah, sini masih kaku, masih agak kaku. Jadi ototnya yang ke situ dulu. Lurusin coba, lurusin. Masih tekan semua. Coba buat napak. Angkat buat napak, angkat. Angkat ini belum bisa ya? Kalau ngangkat ke atas ini belum ya? Masih tegang, masih tegang. Pas, nah. Oke. Jangan terlalu banyak dipakai, berdiri dulu ya. Udah, tidur lagi, saya lenturkan lagi ototnya. Kalau berdiri masih kelihatan tegang sekali ototnya. Harus dilentur-lenturkan lagi.
Ya kalau tiduran begini udah alhamdulillah udah lurus. Bisa naik turun gini bisa nggak? Gini. Diginiin, nah. Belum. Coba. Nah. Tapi masih ini belum sampai begini ya. Iya. Nah, yang belakang sini itu. Otot sini sama bawah sini yang masih tegang. Ini yang tegang. Baru latihannya seperti ini aja. Nah, coba. Nah, latihannya begini dulu aja ya. Iya. Nah, begini dulu latihannya. Nah, jangan banyak jalan dulu. Latihan begini dulu. Nah ya. Kalau bisa ibu jaga ini nih. Nah, sip ini begini. Nah. Biar ininya biar lemas dulu tuh kan. Udah mulai lemas kalau ini kan. Jagain gini aja, ibu jagain aja, nggak usah ngangkat. Jagain aja begini. Jagain itunya. Nah, coba. Nanti jangan sampai nanti tinggal berantem berdua. Wush. Nah, jagain aja, jagain. Nah, dijagain tangannya gini. Ini. Nah, jagain jangan sampai jatuh ke bawah. Ngeblak ya. Nah, maaf, ini jempolnya begini aja. Gini. Nah, coba. Bisa pegang tangan dua bisa. Nah, pegang tangan dua sampai pegang sininya, yang nah gini, pegang begini, bagian ininya, nanti pesannya begini, nah begini, jagain aja biar nggak jatuh. Nah, jangan dipaksa-paksa, biar lagi dulu, sip, nah tempelin, apanya, terus pak, sekali lagi coba, sekali lagi, ini saya tempelin begini, set. Nah saat turun ini jaga begini, set begini. Nah,
Didorong ya. Ya, tarik Pak. Jagain begini ya. Ini biar ininya biar nggak nyengkeram terus. Kalau ini kan udah mulai nggak nyengkeram sebenarnya. Coba, pegang, saya pegang. Ibu pegang ini. Ini kalau nggak telaten tiap hari lambat nanti itunya. Nah, ini tempelin, tempelin gini sih. Nah, sini. Capek ya? Capek? Capek aku lah. Gue sini lu palasan ah. Ayo coba. Ayo, kesana. Nah, Lagi. sip. Nah, nempel gitu turun. Tempelin sono kayak gini. Nah, gitu dulu, Zed. Nah, dah. Nah. Ini nanti biar jalannya biar kakinya biar nggak diseret begini. Nanti jalannya biar normal begini ya. Semangat, tangannya hormat kepada Perlu dicit. hormat dulu. Nah, sip. Nah, nanti ini udah mulai enak nih. Jempolnya nih kalau ini. Soalnya kalau begitu berdiri dia nahan kayak masih stres katanya. Yo. Bukan jaga nih biar gak gini Pak. Ngeplek. Ya kalau tiap pagi ya coba bilangnya capek aku mulu lah. Ya kan aku esok-esok kan ya masak. Jadi- Kan aku kayak gini gak masak. Jadi pentingnya orang terdekat itu seperti ini. Ya. Nanti begitu dibantu orang terdekat akan mempercepat proses penyembuhan karena emosionalnya itu akan lebih teratur, psikisnya akan lebih teratur. Ini kenapa kalau orang stroke kadang sembuhnya lama karena orang terdekat itu kurang dekat dengan penderita. Nah, kurang dekat itu bisa dikatakan perhatiannya itu cuma waktu makan kasih makan doang. Tapi dilatih gerak-gerakin kayak gini karena itu menimbulkan kejiwaannya itu lebih tenang. Selain ototnya yang dilatih, selain sarafnya dilatih, jiwanya juga ikut akan lebih tenang. Dia akan mempercepat. Nah, coba sekarang naikin. Ada bedanya nggak? Ada. Lebih enteng. Enteng. Nah, nanti latihannya begini-begini dulu ya. Jangan banyak jalan dulu. Nanti kalau begini udah enak, jalan pun nggak boleh banyak-banyak dulu. Ditahan dulu pakai tangan. Maunya udah langsung lari. Minum. Masjid. Masjid. Kalau maunya lari susah. Melalui proses soalnya. Coba tendang mini. Jangan. Udah tendang ke. Iya. Ini masih ada. Iya kak, karena masih tegang. Nah, nah, ini kalau makanya kenapa ini nggak disaranin nggak seperti itu, saraninnya begini, set begini. Nah, ini tuh memperlenturkan ototnya ini. Jadi ototnya biar nggak tegang. Berarti ke sana dulu gitu nah, Pak. begitu. Nah ini sini set. Nah gitu. Biar ininya tidak terlalu masa tegang. Kalau begini kan lebih apa? Lebih nyaman, lebih baik. Nah, set. Nah kan, jadi latih ototnya sini biar kuat dulu. Nah, kan lebih enak dia kan kalau ini kan. Nanti begitu dibiarin, dia akan sesuai dengan kebiasaannya. Begini terus nyengkrem. Bu, bantu aku. Nah, sep. Nah, Sana dapat ini masih cepet. Kadang anak lagi pas jalan kayak gini. Ini, aku kadang kayak gitu. Balik. tapi harus dilatih ototnya. Kalau nggak dilatih susah. Oke. Nah, duduk sini Pak. Kita mainkan di bagian tangannya. Miring. Nih, tangan kanannya udah mau nyangga sendiri. Duduk di kursi aja biar ini. Ya, relax dulu itunya. Apanya?
Nah coba, ya tenang dulu, jangan buru-buru, tenang dulu, relax dulu. Nah ini sering buat latihan napak begini dulu, ya kan? Juga Tapakin dulu gitu. udah latihan napak seperti ini, nanti ototnya di sini akan lebih lentur. Nah sering buat latihan begini kan, nanti napaknya seperti ini. Kalau napaknya udah mulai begini lagi, berusaha dilenturkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti biar ototnya biar lentur. Kalau ototnya lentur nanti ngangkatnya juga enak, jalannya akan lebih normal. Ya kan? Nah, nanti coba saya dipelajarin lagi itu tak apa lagi kalau saat berdiri kenapa masih tegang seperti itu. Ya. Pakai tongkat dulu kalau ini, jangan dipasang sendiri langsung. Nah, pakai tongkat dulu. Jangan langsung pengen ini. Tuh kan udah mulai mau ini mau lurus kan? Ya kan? Ya enggak, coba mulai mulus kalau berdiri kan? Nah, konsentrasi berusaha dilenturkan. Nah, jangan lepas tongkat dulu bahaya ntar. Kalau udah mulai enak napak jalan, pakai tongkat udah enak baru. Coba gerakin, tampakin sedikit. Majuin bisa nggak? Nah, majunya jangan diseret. Diangkat. Nah. Gitu. Tapakin dulu biar ini dulu, lenturin dulu. Nah, ini harus sabar, kalau nggak sabar nggak akan ini. Coba lenturin lagi, ininya lenturin. Jempolnya biar lurus lagi. Lenturin lagi. Ini masih tegang sekali. Coba bahasa jalan ke situ coba, ke kursi. Apa? Jalan diangkat, nah set, nah gitu, Tangannya lebarin. set, nah gitu, melangkahnya gitu ya, Iya. set, nah, jangan diseret, nah, mulai dilatih begitu ya. Iya. Nah, kalau ini udah mulai lentur kalau di. Coba angkat dikit. Set, dah lepas. Ini otot sininya masih kaku sekali sebenarnya. Ini harus sabar ya. Iya. Nah, kan kalau begini kan mulai enak nih kelihatannya. Mulai normal kan. Nah, nanti saat berdiri dilihat lagi, pelajari lagi isinya. Sabar. Harus dilatih terus. Nah, dilatih begini, naik turun begini, bisa nggak? Latih begini bisa nggak? Turunin. Ya, bismillah, turunin. Angkat bismillah. Alhamdulillah. Nah, dilatih begitu terus ya. Iya. Ini jangan pengen buru-buru pengen jalan jauh. Dilatih dulu udah lentur, udah ini baru. Karena prosesnya harus seperti itu. Kalau enggak pelan-pelan bahaya. Bukannya sembuh malah tambah parah enggak. Coba tangannya seberapa bisa ngangkat?
Nah, begitu ya, segitu ya. Nah, itu coba. Buka aja bajunya enggak apa. Enggak ini nih, enggak apa. Ke aurat nih. Udah sembuh ini ya, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lemesin. Lagi lemesin. Terus sabar ya. Sabar, istighfar. Berdoa, minta sama Allah biar cepat sembuh. Terus masih kaku semua. Ini sering dilatih begini kan. Cuman harus ada yang membantu. Coba angkat sendiri. Nambah tinggi. Kenapa? Nambah tinggi. Cuma sih kaku. Nambah tinggi. Iya, Nambah tinggi nggak? nambah Nah, udah lemas dulu. Otot sininya masih kaku. aku ya. Yang penting pikirannya udah sembuh, nanti akan cepat sembuhnya. Kalau pikirannya belum sembuh ya lambat. Dulu pernah jatuh miring kelihatannya.
main bola nggak jatuh nih. Pernah. Enggak. Ada nambah. Nambah. Ya. Ya nambah. Angkat ke depan aja, ke depan begini. Angkat depan. Sini kan masih kerasa ganjel kan? Iya sih. Kayak normal aja tangan ini sekarang. Ya, kerasa nggak? Atahiyat coba. No. Lemesin coba. Lemesin. Lemesin dulu. Atahiyat langsung. Tuh, udah mulai mau normal ya? Ingat harus sabar, nggak bisa langsung. Kaku-kakunya udah mulai berkurang. Oke, angkat. Nambah. Nambah. Nah, latihannya jangan langsung dipaksa pakai ini terus. Begini. Nah, ini, set. Nah, ini tempelin dulu. Tempelin dulu semua sampai mentok ini dulu. Nah, mentok ini, nah, set. Baru lurus dulu. Ya, baru tarik ke atas. Turun ke atas. Nah, yang bawah nanti tangan ini ini ngikutin aja, yang penting lurus ini. Nah, begitu. Jadi tiap pagi latihan begini aja. Ya, pertama latihannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, turun. Alhamdulillah. Nah, terus lurusin lagi dulu. Kayak tadi lurusin dulu. Dia begini, dia lurus begini. Nah, nah bagus. Lurusin lagi tuh. Nah, lurus ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lurusin sampai atas. Nah, ini biasanya usahakan ini tetap masih lurus sampai sebatas mana kuatnya. Ya, ini latihan untuk sendiri. Ya, ini lebih bagus ibunya kalau ini jagain ini biar jangan sampai nekuk. Nah, jagain aja. Lurus gitu ya. Nah, tapi ngasih taunya jangan sambil dibentak, nah emosi lagi. Nah, gini, set. Nah, ini untuk latihan biar bisa ngangkatnya biar lebih bagus, lebih tinggi lagi. Nah, udah, lepas dulu cepat, lepas pelan-pelan dan turun lagi dulu, lemesin dulu, jangan terlalu capek juga, lemesin dulu. Nah, buat ngangkat satu tangan. Nah, nambah kan? Ini baru sekali latihan. Kalau sehari 3 kali, 4 kali semakin sering, nanti ototnya sini akan semakin lentur. Oke? Oke. Ya, sekian saja dari saya Picat Mas Bejo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk keluarga yang punya saudara yang stroke. Tolong didukung. Maksudnya tolong didukung itu jangan sampai dia berpikir sendiri, jangan sampai dia merasa terpojokkan sendiri, merasa hidupnya tidak berguna sendiri, sehingga merasa membebani keluarganya. Itu yang dikhawatirkan akan memperburuk keadaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya sekarang? Enak.
Coba. Ini Apa itu? kanan, Kiri. yang kiri. Ya, coba yang gitu. Set. Nah, mulai nambah. Nambah. Oke, nanti dilatih terus gitu ya. Dilatihnya kayak tadi. Jangan pakai hanya takut tangan. Latih lagi kayak tadi coba. Pakai dua tangan tadi. Nah, sip. Lurus dulu, lurus. Nah, sip. Nah, lurusin. Lurus dulu. Nah, oke. Nah, gitu terus latihan gitu terus ya. Lurus dulu, lurus. Lurus ke depan. Nah, begitu. Nah, Insya Allah nanti akan lebih cepat sembuhnya.